Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di episode kali ini, kita akan membahas Sakamoto Days episode 8. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Di sisi lain, di ruangan security, terdapat seorang pria yang berjaga di ruangan tersebut. Dan salah satu monitor CCTV tiba-tiba mati. Pria tersebut melihat kejanggalan itu bertanya, "Apa-apaan ini?" Dan tiba-tiba Sakamoto muncul di belakang pria itu. Pria itu yang menyadari kehadiran dari Sakamoto bertanya, "Siapa di sana?" Namun, Shin dengan sigap memukul belakang leher dari pria tersebut, sehingga pria tersebut pingsan. Setelah itu, Lu segera mengikat dan menutup mulutnya sembari mengucapkan bahwa itu seru sekali rasanya, dikarenakan kita sudah seperti menjadi mata-mata. Mendengar ucapan dari Lu, Shin kembali menjelaskan bahwa kita tidak sedang bermain-main, dasar bodoh. Lalu Shin segera menghampiri Sakamoto dan bertanya bahwa sejauh ini aman-aman saja. Sakamoto langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh kasir waktu itu, yang dimana sang kasir mengingatkan agar Sakamoto untuk tetap berhati-hati, dikarenakan beberapa orang lama mungkin saja akan segera muncul. Dan 5 jam sebelumnya di White Tower, sekumpulan pembunuh bayaran sedang membahas tentang rencana pembunuhan terhadap Sakamoto. Salah satu pembunuh bayaran itu bertanya pada Nagumo tentang kebenaran dirinya bertemu dengan Sakamoto. Nagumo menjelaskan bahwa dia tidak pernah mendengar nama itu selama hidupnya, karena dia penasaran apa yang telah dilakukan. Pria itu menjadi kesal karena Nagumo seperti mempermainkan dirinya. "Jangan mempermainkanku, apa kau mau mati?" ucap si pria kepada Nagumo. Pria rambut panjang menjelaskan bahwa itu tidak penting sekarang, dikarenakan Master akan segera tiba. Mendengar pernyataan dari pria rambut panjang, pria itu menjawab, "Kau pikir aku peduli? Dikarenakan aku sama sekali tidak mempercayai anak ini." Namun Nagumo yang mendengarnya langsung membujuk pria itu agar menyimpan pisaunya untuk hidangan utama. Sedangkan pria rambut panjang segera menghela nafas dan berpikir, sepertinya dia perlu diajari bagaimana untuk tetap bersikap tenang. Ya kan, Osaragi? Sedangkan perempuan yang mendengar obrolan mereka menjawab bahwa Mr. Shiba, kau mungkin tidak akan menyukai ini. Dan ternyata guys, nama dari pria rambut panjang adalah Mr. Shiba. Dan nama dari perempuan itu adalah Osaragi. Mr. Shiba menjadi kebingungan. Lalu Mr. Shiba segera memanggil kepala koki. Mendengar panggilan tersebut, kepala koki bertanya, "Apa Anda memanggil saya?" Namun tiba-tiba kepala koki tersebut dijambak dan ditusuk menggunakan garpu oleh Mr. Shiba. Lalu Mr. Shiba bertanya, "Kenapa kau menaruh bawang ke dalam risotnya?" Di sisi lain, yang dimana Osaragi terkena cipratan dari darah kepala koki itu. Namun, tiba-tiba seorang kakek tua datang
dan segera memperkenalkan dirinya. Namaku Iria. Aku merupakan juru bicara Asosiasi Pembunuh Bayaran. Sebuah kehormatan bagiku bisa bertemu dengan para anggota order pertama. Mendengar ucapan dari Iria, pria itu menjelaskan bahwa anggotanya masih belum lengkap dan dia bertanya, "Jadi di mana 4 orang lainnya?" Mendengar hal itu, Mister Shiba menambahkan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan bagi 3 orang lainnya. Tapi tidak biasanya, Pak Tua Takamura tidak menunjukkan dirinya. Nagumo yang mendengar hal itu menjelaskan, mungkin dia sedang sibuk. Mister Shiba kembali bertanya bahwa dia sudah cukup tua dan juga berapa umurnya sekarang. Nah guys, di sini Iria menjelaskan bahwa tujuan utamanya yaitu dengan memperkenankan dirinya untuk menjelaskan tugas baru buat mereka sebagai garda terdepan dari asosiasi. Lalu Iria mengeluarkan sebuah dokumen sembari menjelaskan bahwa saat ini seorang pembunuh tak dikenal telah membunuh beberapa anggota asosiasi. Sejauh ini telah terjadi insiden pembunuhan lebih dari 30 kali dan telah merugikan kami lebih dari 30 juta yen. Jadi asosiasi meminta kalian untuk segera mengakhiri masalah ini sebagai jajaran order. Di sisi lain, yang dimana Sakamoto dan timnya berlari. Shin bertanya kepada Sakamoto, ada sesuatu yang aneh bahwa hanya di lantai ini saja dirinya sama sekali tidak mendengar adanya suara musuh. Mendengar hal itu, Lu berpikir apa kemampuan deteksinya rusak lagi. Shin yang membaca pikiran dari Lu menjawab bahwa aku bisa mendengarnya. Namun, Sakamoto tiba-tiba berhenti dan memberitahu bahwa kita sudah sampai. Sakamoto dan timnya segera bersiap-siap untuk melakukan penyergapan kembali dan segera membuka pintu. Namun tidak disangka-sangka di saat membuka pintu, Sakamoto dan timnya dikejutkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Yang dimana mereka menyaksikan pemandangan pembantaian sepihak yang dilakukan oleh Nagumo. Nagumo yang melihat kedatangan Sakamoto dan timnya berkata, "Hei Sakamoto." Sakamoto menyaut dari kejauhan, "Nagumo." Nagumo berjalan ke arah Sakamoto sembari mengucapkan, "Hei Sakamoto." Shin yang melihat hal itu bertanya, "Nagumo, apa yang kau lakukan di sini?" Mendengar hal itu, Nagumo menjelaskan untuk coba lihat para anggota Dodenkai termasuk bosnya yang tergeletak di sini. Dikarenakan dirinya telah membunuh mereka semua. Mendengar pernyataan itu membuat Shin terkejut, sedangkan Sakamoto hanya terdiam. Lalu Nagumo meminta maaf dikarenakan Sakamoto. Kurasa kamu juga harus mati di sini sekarang juga. Sakamoto merasa kebingungan atas ucapan dari Nagumo. Lalu Nagumo segera menghilang dari pandangan dan muncul di belakang Shin. Nagumo segera bersiap-siap untuk menyergap dan menyerang Shin. Tapi Shin terkejut dikarenakan itu sungguh sangat cepat sekali. Nagumo melanjutkan serangannya dengan menggunakan pisau tersebut dan langsung menancapkannya di leher Shin. Sedangkan Sakamoto yang melihatnya hanya bisa terdiam saja. Di sisi lain,
Lu yang melihat kejadian itu merasa takut dan terkejut. Sedangkan Shin yang merasakan itu menahan dan memegang lehernya agar darahnya tidak mengalir keluar lebih banyak lagi. Namun guys, di saat Shin memegang lehernya, dirinya menyadari bahwa lehernya baik-baik saja. Setelah Shin menyadari hal itu, Nagumo tertawa senyum sambil mengucapkan, "Kena kau, lagi pula, aku hanya bercanda." Lu yang melihat hal itu merasa terkejut dikarenakan dirinya kena tipu oleh Nagumo. Sedangkan Sakamoto tidak tertipu sama sekali oleh trik Nagumo. Setelah itu, mereka berdua segera menggebuki Nagumo. Namun, Nagumo menjelaskan bahwa kebetulan aku kesini karena ada urusan pribadi dengan Dodenkai. Dan saat aku tiba di sini, mereka semua sudah tidak bernyawa. Mendengar hal itu, membuat Shin kesal. "Dasar sialan, kenapa kau tidak bilang dari awal?" ucap Shin pada Nagumo. Sedangkan Lu menambahkan bahwa selera humor dari Nagumo memang sangat sungguh buruk. Nagumo meminta maaf kepada Lu dan dirinya menerima tamparan dari Lu. Sedangkan Shin berpikir bahwa dirinya masih tidak tahu apa yang barusan telah diperbuat oleh Nagumo di sini. Sakamoto bertanya, alasan seperti apa tepatnya? Nagumo menjelaskan bahwa itu sebuah investasi. Dikarenakan belakangan ini beberapa anggota Dodenkai telah dibunuh oleh seseorang yang identitasnya masih belum diketahui. Mendengar hal itu, Shin bertanya, sebuah pembunuh bayaran? Bukankah itu hal yang biasa? Nagumo kembali menjelaskan, memang cukup umum bagi seorang pembunuh bayaran untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa pada kejadian kali ini. Sebanyak 30 kelompok yang memiliki hubungan erat dengan asosiasi telah diserang. Dan ada lebih dari 100 pembunuh bayaran profesional telah dibunuh. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Ini jelas seperti sebuah pesan yang ditunjukkan pada asosiasi. Mendengar hal itu, Shin bertanya, apa? Membunuh lebih dari 100 orang? Bukankah itu setara dengan seperempat industri pembunuh bayaran? Megumo kembali menjelaskan bahwa sang pelaku selalu meninggalkan tanda X di tempat kejadian pembunuhannya. Oleh karena itu, kami menyebutnya dengan Mr. X. Mendengar hal itu, Sakamoto bertanya, apa Order sedang menangani kasus ini? Negumo kembali menjelaskan, ya, bahwa itu benar. Sedangkan Lu juga bertanya, apakah si pria berambut pirang itu mengatakan sesuatu soal Order? Sedangkan Lu juga bertanya, apakah si pria berambut pirang itu juga mengatakan sesuatu soal Order? Jadi siapa sih sebenarnya mereka itu? Mendengar pertanyaan dari Lu, Negumo kembali menjelaskan bahwa Order merupakan pasukan khusus milik asosiasi. Dan juga mereka adalah kelompok elit di dunia pembunuh bayaran. Mereka diberi tugas untuk menjaga ketertiban dunia pembunuh bayaran. Ketika kerja, mati pak perselisihan, atau ancaman dalam industri pembunuh bayaran, yang dimana hal tersebut dianggap sebuah masalah yang cukup serius oleh asosiasi. Dan asal kalian tahu saja, Sakamoto adalah mantan anggota Order.
Mendengar hal itu membuat Lu terkejut, sedangkan Sakamoto yang mendengarnya merasa gelisah. Lalu Negumu kembali menjelaskan bahwa yang jelas Sakamoto dan juga kalian berhati-hatilah dengan Mr. X. Shin menjelaskan kepada Negumu bahwa kami bukanlah lagi pembunuh bayaran. Sedangkan Sakamoto bertanya, kenapa juga kami perlu berhati-hati kepada seseorang yang mengincar pembunuh bayaran? Lu yang mendengarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sakamoto, dikarenakan mereka sibuk menangani bounty tersebut. Dan apa yang telah terjadi di sini benar-benar mengacaukan investigasi mereka. Mendengar hal itu membuat Shin terkejut dikarenakan mereka sama sekali tidak peduli dengan semua mayat ini. Negumo yang mendengar hal itu berkomentar bahwa dirinya tidak begitu tahu soal hal itu. Tetapi, dirinya bisa mengatakan satu hal pada kalian, bahwa pembunuhan kali ini mulai terjadi di waktu yang sama ketika bounty Sakamoto telah ditetapkan. Di sisi lain, yang dimana seorang pembunuh bayaran profesional mencoret dinding dengan tanda X dan dirinya berkata bahwa kita melihat sebuah kejadian dengan kedua mata, maka otak kita secara otomatis akan menyesuaikan sudut pandang yang berbeda. Jadi ini cukup penting untuk mundur ke belakang melihat kesesuaiannya dan menurut pandangannya sendiri bahwa keseimbangannya telah sedikit bergeser. Singkat cerita, di sebuah toko yang dimana Sakamoto dan Shin berada, Shin menjelaskan bahwa dirinya sedikit merasa kecewa dikarenakan mereka kembali ke titik awal. Sedangkan Sakamoto merasa itu benar-benar hanya buang-buang tenaga saja. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria yang tidak dikenal. Dan pria itu bertanya pada mereka, di manakah Sakamoto? Dikarenakan dia akan membunuhnya. Shin yang melihat kejadian itu merasa bosan dikarenakan mereka kedatangan tamu yang tidak diundang dan mereka benar-benar kedatangan banyak orang hari ini. Di sisi lain, yang dimana Hana bertanya kepada Lu tentang tombol mana yang akan dipilih. Lu menjelaskan kalau bukan tombol itu dikarenakan tombol yang mau dipencet adalah tombol yang di sebelah kanan. Setelah memencet tombol tersebut, tiba-tiba pria tidak dikenal itu ketimpa oleh benda secara tiba-tiba. Dan akhirnya pria tersebut berhasil dikalahkan. Sedangkan Shin menyuruh Lu segera membuang sampah. Mendengar hal itu, Lu menggunakan Hana untuk menghindar dari tugasnya membuang sampah. Di sisi lain, istri Sakamoto mengeluh tentang kejadian yang mereka alami. Dan itu benar-benar sangat menyebalkan. Setidaknya, penjualan perban dan Hansaplast kita cukup meningkat. Oleh karenanya, profit kita bisa sedikit naik. Jadi itu tidak masalah. Sedangkan Hana membantu mengobati para pembunuh bayaran yang terluka. Namun di sini, Sakamoto teringat tentang apa yang dikatakan oleh Negumo tentang dirinya yang kewalahan melawan seorang boile. Jika begitu, maka Sakamoto benar-benar dalam masalah. Dan itu artinya kemampuanmu telah berhenti berkembang setelah pensiun selama 5 tahun. Lalu Sakamoto
memberitahu kepada Shin bahwa jika kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi, maka hal terbaik yang perlu kita lakukan adalah bertambah kuat, sehingga kita siap dengan berbagai kondisi yang akan kita jumpai. Mendengar hal itu membuat Shin bersemangat dikarenakan mereka akan memperkuat diri. Setelah itu, kakak Moto mengantar Hana menggunakan sepeda, sedangkan Shin berpikir dirinya harus melakukan sesuatu agar bisa lebih membantu Tuan Sakamoto. Dan dirinya yang perlu lakukan saat ini adalah mengasah kemampuan membaca pikiran seseorang. Tiba-tiba muncul seorang pelanggan. Dirinya membaca pikiran pelanggan itu tentang banyak sekali daftar belanjaan yang harus dibeli. Shin segera mempersiapkan daftar barang belanjaan yang diperlukan pelanggan tersebut, dan dirinya memberikan barang itu kepadanya. Melihat hal itu, membuat pelanggan tersebut terkejut. Di sisi lain, Lu berpikir bahwa mereka benar-benar berusaha dengan sangat keras. Jadi Lu juga perlu melakukan sesuatu dikarenakan Lu mengingat apa yang dikatakan oleh Shin saat itu. Tentang Lu harus lebih kuat ketika sedang mabuk. Jadi Shin merasa Lu perlu sering meminum alkohol. Jadi Lu meminum satu botol alkohol. Tiba-tiba datang satu pembunuh bayaran yang memesan satu roti daging celengnya. Namun, Lu segera memukul kepala pria tersebut dengan menggunakan satu botol alkohol yang dipegangnya. Singkat cerita, Hana yang melihat iklan dari TV tersebut meminta kepada mamanya untuk membelikan ransel itu. Mamanya berkata bahwa itu adalah ransel limited edition. Hana bertanya tentang apa itu limited edition. Pamannya menjelaskan pada Hana bahwa ransel itu cukup terkenal, maka dari itu akan susah untuk mendapatkannya. Sakamoto yang melihat hal itu langsung menelpon Shin untuk segera datang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah mall point sale. Shin bertanya kepada Sakamoto, apakah hari ini kita akan pergi berbelanja ke mall, Tuan Sakamoto? Namun, Sakamoto berpikir bahwa ini bukan sekedar belanja, tapi sebuah misi yang sangat penting, yaitu mendapatkan ransel yang diinginkan Hana. Setelah membaca pikiran dari Sakamoto, Shin akhirnya mengerti maksud dari Sakamoto. Dikarenakan Hana bentar lagi akan masuk sekolah dasar, dan waktu berjalan begitu cepat. Lalu dia akan masuk SMP, dan akhirnya ada seorang pria yang akan mendekatinya. Mendengar ucapan dari Shin, Sakamoto berpikir untuk menembak pria yang akan mendekati anaknya. Setelah membaca pikiran dari Sakamoto, membuat Shin ketakutan dikarenakan Sakamoto tidak perlu berpikir sejauh itu. Bahkan Sakamoto berniat untuk menembak kepalanya. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya memasuki sebuah mall. Di sini, Shin mengatakan bahwa dirinya akan mendapatkannya. Jadi, itu sebabnya kenapa kau menghubungi orang itu. Shin juga menjelaskan kepada Sakamoto bahwa di sana itu pasti tempat di mana ransel limited edition itu dijual. Di sini para pembawa acara menjelaskan bahwa kami saat ini hanya memiliki beberapa ransel sugar dalam jumlah yang sangat terbatas. Setidaknya, kami hanya memiliki 20 tas. Dikarenakan itu, kami mohon jangan berebut
dan tetaplah tenang. Namun, tidak disangka-sangka, salah satu pelanggan malah memukul pembawa acara tersebut. Shin dan Sakamoto yang melihat hal itu merasa terkejut dikarenakan mereka tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Pembawa acara yang melihat kedatangan Sakamoto dan Shin bertanya, apakah kalian berdua ke sini untuk membeli ransel itu juga? Namun, untuk kebaikan kalian, sebaiknya kalian menyerah saja. Dikarenakan ransel sugar itu sangat terkenal dan banyak diminati. Oleh karena itu, semua orang ingin mendapatkannya. Bahkan, semua orang tua di Jepang rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan tas tersebut dan bisa memberikan ransel sugar pada anaknya. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Setelah mendengar perkataan dari pembawa acara, Sakamoto mengajak untuk pergi. Lalu, Shin segera masuk ke dalam rombongan pelanggan tersebut dan mencoba meraih tas itu. Namun, tanpa diduga, salah satu nenek-nenek menyerang Shin dengan menyikutnya. Shin yang mengalami hal itu menjadi kesal dikarenakan dirinya tidak mengira kalau nenek-nenek itu akan menipu dirinya. Sedangkan nenek-nenek tersebut menjelaskan bahwa jangan meremehkan seorang wanita tua. Dan di sini, Shin mendengar bermacam-macam isi pikiran dari orang tua tersebut. Shin tidak menyangka bahwa semua orang bersikeras untuk mendapatkannya. Tidak ada yang mau mengalah dan tekad mereka sangat kuat.